Oke teman-teman, kita akan lanjut kepada quiz up versi yang kedua. Kita telah menambahkan komen to do pada file main dart kita yang akan kita realisasikan pada versi yang kedua ini. Kita bisa membaca to do itu, apa yang hendak kita tuliskan pada file main dart, atau kita lihat keseluruhannya pada tab to do di bagian bawah ini. Kita klik di sini dan kita akan melihat pada folder dari quiz up, dan di situ pada folder lib-nya. Nah, di sini akan daftar dari to do yang sudah kita tuliskan. Di sini ada 4 buah to do yang hendak kita lakukan untuk menyelesaikan quiz up versi yang kedua. Yang pertama adalah menambahkan variabel indeks pertanyaan. Kita klik di sini, maka kita secara otomatis kursor kita diarahkan pada posisi di mana kita hendak menambahkan kode kita, yaitu di to do tersebut. Kita ganti to do ini dengan menambahkan variabel indeks pertanyaan. Ya. Kita bisa mendeklarasikan variabel dengan menuliskan tipenya atau dengan keyword var. Ya, dengan tipe berarti kita langsung menentukan tipe tersebut, atau dengan var berarti tipe variabel tersebut baru akan ditentukan setelah inisialisasi. Indeks pertanyaan, kemudian kita inisialisasi dengan nilai 0. Nah, kita lihat setelah kita save, maka ada tanda merah di atas ini, ada satu error. Kalau kita klik di sini errornya, maka akan diperlihatkan tidak bisa mendapatkan konstruktor for a class with non-final value, atau bisa di sini ada merahnya, ini adalah tanda error. Kita arahkan kursor di sini, maka akan muncul juga keterangan tentang error tersebut. Tidak bisa mendefinisikan suatu konstruktor, konstan konstruktor untuk kelas yang mempunyai file yang non-final. Mana yang file yang non-final? Ya adalah variabel kita ini. Variabel kelas atau disebut dengan file. Variabel kelas disebut dengan file. Nah, kita sudah memanggil sebelumnya kelas ini dengan const quiz up, dan di sini konstruktornya kita buat konstan. Artinya bahwa widget ini quiz up tidak mempunyai nilai yang berubah, atau nilainya, value-nya selalu tetap. Akan tetapi kita menambahkan di sini file yang tidak konstan. Karena kita indeks pertanyaan ini akan berubah seiring dengan perubahan pertanyaan yang ditampilkan yang sudah dijawab. Nah, sehingga ini akan menjadi error. Untuk menghilangkan error itu, maka kita harus menghilangkan cons ini pada konstruktor. Dan otomatis di dalam memanggil di run up ini juga kita perlu menghapus keyword cons ini. Kemudian kita save, maka di sini tidak ada error lagi. Tetapi di sini ada tanda merah, karena setiap kali kita save akan dilakukan secara otomatis hot reload. Dan di sini ada hot reload error. Ya, ini di reject karena ya kita merubah dari yang sebelumnya cons menjadi tidak. Untuk itu kita harus melakukan hot restart. Ya, kita klik pada run ini, kemudian tanda icon Flutter hot restart ini kita klik. Nah, sehingga aplikasi berjalan karena memang tanpa error, dan tidak ada kelihatan perubahan di sini karena kita hanya merubah variabel di sini internal. Kemudian yang selanjutnya kita kembali pada lanjut to do yang berikutnya. Di sini membuat metode jawab pertanyaan untuk gesture handler tab pada jawaban. Oke, di sini jawab pertanyaan ini. Ya, kita tambahkan metode di sini. Kita ganti karena kita kerjakan. Kita membuat void jawab pertanyaan. Sebagai tambahan keterangan, di dalam kebiasaan pemrograman, nama variabel dan nama metode atau fungsi diawali dengan huruf kecil. Sedangkan untuk kelas kita awali dengan huruf besar. Khusus untuk konstruktor, yaitu metode yang khusus sebagai konstruktor, maka dia tentunya sama dengan nama kelasnya, dan berarti diawali dengan huruf besar. Tapi selain itu, metode yang selain itu kita awali dengan huruf kecil. Jawab pertanyaan, kemudian blok di sini. Ya, kita tuliskan di sini indeks pertanyaan sama dengan ya plus sama dengan 1. Artinya setiap kali nanti jawab pertanyaan ini dipanggil, maka indeksnya akan naik nilainya dengan 1. Kemudian kita tuliskan print. Ya, kita dengan perintah print di sini jawaban telah dipilih. Ya, ini sekedar untuk menunjukkan bahwa
sudah terjadi, jawaban telah dipilih. Kemudian akhirnya dengan semikolon. Kita save. Oke, to do yang berikutnya kita kerjakan, menambahkan variabel list pertanyaan. Ya, kita tulis di sini. Jadi ini di sini adalah variabel yang berada di dalam metode build di sini. List pertanyaan kita tuliskan di sini. Var list pertanyaan. Dan ini adalah sebagai list. List bisa kita deklarasikan dengan namanya, kita dikasih variabel, kemudian kita langsung inisialisasi nilai dan kita tutup dengan semikolon. Nah, list bisa berisi sejumlah item dalam berbagai tipe. Karena ini adalah list pertanyaan, kita buat daftar pertanyaan berupa teks. Pertama adalah teks apa warna bendera nasional Indonesia. Kemudian antar item kita pisahkan dengan koma. Apa nama ibu kota Provinsi Jawa Timur, misalnya seperti itu. Koma lagi. Kemudian pada item yang ketiga, manakah wisata yang berada di Kota Batu. Kemudian kita buat 4 buah pertanyaan di sini. Tanggal berapa hari kesaktian Pancasila misalnya. Kita bisa tambahkan koma di sini atau tidak kalau memang ini akhir dari list. Baik, dan karena ini adalah konstanta, kita bisa menambahkan, ini tidak ada perubahan, kita tambahkan const value. Dengan const ini maka kita menyebutkan bahwa ini adalah nilai yang konstan. Sehingga ketika variabel ini di-assign atau diberikan, misalnya di dalam parameter fungsi, maka akan hanya diberikan address-nya saja. Dan ini akan lebih menghemat memori. Oke, to do yang ketiga sudah kita selesaikan. Kemudian kita klik pada to do yang berikutnya. Mengganti teks sebagai, ya ini kan nilai dari body ini, body dari aplikasi berupa tulisan teks, ini body dari aplikasi, kita akan menggantinya dengan widget kolom ya, yang berisi pertanyaan dan jawaban bagi pertanyaan tersebut. Nah, kita akan hapus di sini teks, kita ganti dengan kolom ya, dengan widget kolom. Nah, kemudian kita masih berada di dalam kurung ini di kolom, kemudian kita enter di sini. Kita tambahkan isi dari widget kolom tersebut, yaitu children, karena kolom ini adalah widget yang bisa berisi beberapa widget anak. Misalnya kontainer gitu, yang seperti kita buat pada aplikasi yang sebelumnya, isinya hanya satu widget anak. Ya, kita tekan children, kemudian klik. Nah, sudah. Sehingga ketika children ini sudah langsung inisialisasinya adalah berupa list ya di dalam kurung siku ini. Kita klik di sini. Yang pertama adalah kita tambahkan untuk pertanyaan ya, teks sebagai pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan. Yang kita tampilkan adalah daftar dari pertanyaan. Kita mengambil dari pertanyaan, dari list pertanyaan, dan kita memanggil dari indeksnya ya, indeks pertanyaan, koma, karena ini ada list dipisahkan dengan koma. Kemudian setelah itu kita tambahkan button, yaitu elevated button sebagai alternatif jawaban. Artinya ini pertanyaan dan pilihan jawabannya. Nah, di sini ada elevated button, langsung ada tulisan on press. Ini adalah ketika button itu di tap ya, diklik, maka yang di sini akan dijalankan ya di sini. Ini adalah gesture handler. Kita akan memanggil metode jawab pertanyaan tadi. Jawab pertanyaan. Kemudian child ini adalah secara umumnya kita tambahkan teks ya untuk tampilan dari button tersebut. Jawaban 1, koma, kemudian kita save. Nah, kita lihat ini akan muncul di sini setelah di hot reload.
apa warna bendera nasional Indonesia, karena ini adalah pada indeks, nomor indeksnya adalah 0, dan ini adalah pertanyaan yang pertama. Pada setiap list indeks dimulai dari 0, kemudian setelah itu 1, 2, dan 3. Nah, di sini supaya kita bisa menampilkan jawaban telah dipilih, kita bisa tambahkan pada print di sini untuk melihat nilai dari indeks yang terjadi, perubahan pada nilai indeksnya. Indeks pertanyaan berikut sama dengan, nah, pada print kita bisa menggunakan tanda dolar ini untuk menampilkan nilai dari variabel indeks pertanyaan. Kita save. Nah, di sini kalau kita klik, maka kan ini muncul. Karena kita telah menggunakan di sini on press, akan menjalankan jawab pertanyaan, dan pada jawab pertanyaan ini indeks ditambahkan 1, kemudian kita menuliskan jawaban telah dipilih, dan kemudian menampilkan nilai dari indeks pertanyaan berikutnya. Indeks pertanyaan berikut adalah 1, dari 0 naik ke 1. Ya. Tentunya seharusnya yang akan tampil adalah apa nama ibu kota provinsi Jawa Timur, tetapi karena ini kita masih menggunakan stateless widget, maka ini belum bisa ditampilkan perubahan tersebut. Kemudian kita tambahkan lagi elevated button ini untuk alternatif jawaban yang berikutnya. Dari sini setelah koma kita tambahkan lagi sekarang jawaban kedua. Kemudian kita tambahkan lagi jawaban ketiga. Dan kita tambahkan lagi jawaban keempat. Kemudian kita save. Nah, kita lihat ada 4 jawaban di sini. Nah, di sini kita lihat semuanya menempel ya, tidak ada jarak baik antara teks dan juga jawabannya. Tentunya ini kurang bagus, kita ingin menambahkan jarak di situ. Untuk itu kita bisa masukkan elevated button ini seperti ini di dalam padding. Ya, jadi kita bisa klik sebagaimana pada sebelumnya, pada tutorial yang aplikasi I am Crazy Rich, Work with Padding. Kita save. Nah, di sini ada jarak pada teksnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada elevated button ini. Work with padding. Kita save lagi. Nah, ini jawabannya pertama. Kita lakukan hal yang sama pada elevated jawaban yang kedua, pada button yang kedua. Work with padding. Kemudian yang ketiga juga work with padding. Dan yang keempat kita lakukan hal yang sama, work with padding. Kemudian kita save. Nah, sekarang keseluruhannya sudah muncul jawaban ini. Tapi kita lihat ada satu hal lagi, bahwa pertanyaan ini ada di pinggir. Kalau kita ingin memindahkan supaya pertanyaan dan jawaban ini berada di tengah secara horizontal, maka kita kolom ini kita masukkan di dalam widget center. Ya. Jadi kita klik kursor pada kolom, kemudian kita tunggu munculnya di sini. Ya, konteks menu, kemudian kita wrap with center. Ya, sehingga keseluruhan kolom ini berada di widget center, kemudian kita save. Nah, akhirnya semuanya berada di tengah secara horizontal. Tentunya kita bisa mengatur jarak dari masing-masing item di dalam kolom ini dengan mengubah nilai dari padding ini. Misalnya kita bawakan untuk pertanyaan ini, dari teks ini kita ubah menjadi 16, kemudian kita save. Maka akan segera kita lihat perubahannya di sini, sehingga jaraknya dari pertanyaan ke alternatif jawaban menjadi lebih lebar. Ya, demikian untuk versi yang kedua ini. Sebagai tambahan, kita akan membuat variasi dari gesture handler kita, yaitu pada alternatif jawaban, pada tombol elevated button di sini, pada on press. Pada jawaban 1 dan 2, kita memanggil fungsi jawab pertanyaan ini. Kemudian kita buat gesture handler yang lain pada jawaban yang ketiga ini dengan menggunakan anonymous function. Anonymous function ini kita membuat fungsi yang digunakan pada satu
tempat saja, pada satu tempat tertentu. Secara khususnya biasanya digunakan untuk event handler atau gesture handler seperti ini. Kita buat anonymous function. Ini tanda kurung di sini. Tanda kurung ini bisa kita isi suatu parameter atau variabel yang digunakan sebagai parameter, atau kita biarkan kosong ya, artinya tanpa variabel atau tanpa parameter. Kemudian kita buat fungsinya di dalam dua kurung kurawal ini. Ya, kita bisa tuliskan di sini print ini jawaban 3. Ini jawaban 3. Oke. Kemudian kita tutup dengan semikolon di sini. Kita save. Sekarang kita coba klik jawaban 3. Nah, ini yang muncul adalah fungsi ini, jawaban ketiga. Sedangkan untuk jawaban 2, nah ini memanggil fungsi jawab pertanyaan. Kemudian kita tambahkan juga variasi yang berikutnya pada jawaban yang keempat. Kita menggunakan anonymous function juga, tetapi dengan cara penulisan yang berbeda, yaitu untuk fungsi yang hanya mempunyai satu baris saja seperti di atas tadi ya. Ini print ini jawaban 3. Ini kita bisa tuliskan dalam format yang lain, yaitu dalam bentuk arrow function atau lambda function. Jadi kita tambahkan di sini. Kemudian kita menggunakan arrow seperti ini dan langsung kita tuliskan print ini jawaban 4. Ya, tanpa semikolon langsung di sini. Karena ini hanya satu baris saja. Ini sama dengan seperti pada fungsi yang di atas ini. Oke, setelah kita save, kemudian hot reload, kita bisa klik pada jawaban 4 ini. Nah, ini akan muncul pada terminal ini konsol, ini jawaban 4. Nah, sehingga kita mempunyai 4 variasi di sini. Nah, ada 3 variasi, yaitu memanggil satu fungsi, ya, metode yang sudah kita buat. Kemudian kita menggunakan anonymous function dengan format umum, ya, menggunakan blok kurung kurawal seperti ini, atau kita menggunakan lambda function atau arrow function ya, untuk perintah yang hanya terdiri dari satu baris saja.